Tanggal berapa? Bulan apa? Malam apa? Malam Selasa. Kapan? Tengah malam. Jadi kita baca rotibnya juga nyambung, roh kita tuh nyambung ya Allah sambil paham sejarah ya. Ya kita waktu dia wafat kita bermana? Mereka tabarukan dengan air wudhunya, ya. Mereka tabarukan dengan tanah kuburannya. Dan kita tabarukan dengan shahibul rotib. Kita tabarukan dengan bacaan rotib. Umur beliau meninggal itu 89 tahun. Umur beliau saat itu 89 tahun. Dari jarak beliau sampai sekarang kalau saya hitung-hitung kurang lebih hampir 400 tahun usia rotib. Berarti usia rotib yang kita baca itu usianya udah kurang lebih 400 tahun kurang sedikit. Orang soleh gitu 400 tahun tapi masih namanya disebut-sebut Imam Abu Dawud, Imam Abu radhiyallahu rahimahullah. Orang udah nggak ada tapi disebut, itu adalah panjang umur yang sesungguhnya. Orang yang panjang umurnya begitu tuh. Ketika namanya disebut, orang mendoakan. Ketika namanya disebut, meluncurkan air mata. Coba kalau biar kerok, namanya disebut, alhamdulillah dia mati, alhamdulillah. Orang mati alhamdulillah. Kalau yang meninggal orang dia kerok. Beda dengan orang soleh. Gitu ya. Wa bi syarhil wasiyati dalam kitab Syarhul Al-Wasiyah. Wa jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang subhanallahi wa bihamdihi, keutamaan subhanallahi wa bihamdihi, annaha sesungguhnya subhanallahi wa bihamdihi ahabbul kalami ilallah, ucapan yang paling Allah cinta. Wa annaha afdalul kalam, sesungguhnya kalimat subhanallahi wa bihamdihi afdalul kalam, ucapan yang paling utama. Gak ada lagi. Wa annahu yuktabu biha liqailiha, dan sesungguhnya orang-orang yang membacanya satu kali nih. Sesungguhnya orang-orang yang membacanya satu kali, yuktabu biha liqailiha, maka ditulis bagi orang yang membacanya mi'atu alfi hasanatin wa arba'atun wa isruna alfa hasanatin. Allah tulis baginya 124.000 kebaikan. Bagi orang yang membacanya cukup dengan satu kali. Satu kali sebanding dengan 124.000. Ya Allah. Ini kurang mau nyarinya bagaimana lagi? Masih mau nyari ajian saya piangin masih? Waringin sungsang masih? Lampar lumpuh masih mau nyari begitu-gitu? Nggak dibawa mati gitu kan? Yang ilmu kebal, yang mana ilmu kebal udah buang-buang gitu lah. Ngapain sih gitu kan? Ini ilmu yang sanadnya sumbernya wah 124.000. Berapa kali? Satu kali. Wa annaha ahabbu ilallahi min jabalin zahabin yunfiquhu fi sabilillah. Bacaan kalimat subhanallah wa bihamdi satu kali itu lebih Allah cintai dibandingkan kamu bersedekah emas sebesar gunung Uhud sekali. Gak bisa ngalahin ini. Allah lebih cinta yang ini, kalimat subhanallah wa bihamdi. Wa anna Allah ta'ala yahuttu an qailiha dzunubah. Orang-orang yang senantiasa membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, Allah ampuni seluruh dosa-dosa. Wa in kanat akthara min zabadil bahri, meskipun itu orang yang baca doanya sebanyak buih di lautan dosa, Allah tetap ampuni. Insyaallah. Faham, pahami baik-baik kata Imam Abu Darda, annaka idza qultaha thalathan, kamu baca sekali pahalanya 124.000. Kalau kamu membacanya 3 kali, kama birratib syarif, sebagaimana yang ditertibkan dalam ratib yang mulia, falaka, maka kamu akan mendapatkan pahala salatu mi'ati alfi hasanatin wa ithnatani wa sab'una alfa hasanatin, sebanyak 372.000 kebaikan. Masya Allah, 372.000 kebaikan. Makanya Imam Abdullah ada paham menjelang wafat itu baca apa tadi? Tapi jangan menjelang wafat doang loh. Orang beda nih, orang-orang soleh dulu menjelang wafatnya mereka tahu, punya kata. Kayaknya saya mau meninggal nih, buru-buru aja ibadah, milih amalan-amalan khusus. Emang ada yang tahu di sini kalau mau meninggal? Antara aja begitu sudah ada pas dikit gitu, nyawa saudara ini baru saya baca. Iya kalau kebagian.
Kalau enggak, gimana? Jadi jangan nunggu. Kalau lagi meleng. Kalau lagi meleng, malaikat mampir gimana? Masa kita tolak? Jangan dong, nggak bisa. Tarik terus. Ya gitu ya. Ngumpul, jangan. Jadi, kata Ustaz tadi kan yang udah tua-tua aja, saya masih muda. Umur saya masih panjang, kata siapa? Lebay. Lebay mati. Apalagi zaman sekarang, waduh, malaikat lagi repot banget sekarang. Muter kemana aja dia? Ke kampung ini, ke kampung itu, pindah provinsi mana aja pindah tuh, malaikat maut tuh. Insya Allah, mudah-mudahan kita masih sehat dari corona. Amin. Berapa tadi? 1 subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 124.000. Kalau kita bacanya sesuai yang ada di roti 3 kali 372.000. Itu banyak loh. Ini ribu nih. 372.000 itu banyak baca kecil. Berapa kali baca? 3 kali. Enak banget buat Rasulullah ya. Wa fi Durul Mantur, dalam kitab Durul Mantur. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kana lahu uhdatun 'inda Allah, maka ia telah mendapatkan janji dari Allah. Maksudnya janji apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala jannah. Barang siapa yang ikhlas hatinya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Maka di sini man qala la ilaha illallah kana lahu uhdatun 'inda Allah, maka dia telah mendapatkan janji dari Allah. Maksudnya apa? Dimasukkan ke dalam surga. Wa man qala subhanallahi wa bihamdi, barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi, kutibat lahu, maka ditulis baginya mi'atu alfi hasanatin wa arba'atun wa isruna alfa hasanatin, 124.000. Intaha, selesai. Dzakarahu, perkara ini disebutkan inda tafsiri, dalam kitab tafsir surati, dalam surah hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, yaitu surah Al-Insan ayat 1. Oke. Lanjut. Wa qala Abu Dzar, seorang sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Ini pertanyaan orang pintar nih, begini nih. Ya. Orang yang cerdas nanya begini, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling Allah cinta? Kalau kita kan enggak, amalan apa yang paling banyak bisa datangin duit? Kan kita gitu. Duit pun duit. Ini orang pintar gini, amalan apa yang paling Allah cinta? Kan sudah saya kasih resep. Kalau Allah udah cinta, kalau orang udah cinta, minta apa sih nggak dikasih? Minta apa yang nggak dikasih? Kalau orang udah cinta, pasti apapun dikasih. Maka cerdasnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu nanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala. Amal apa sih yang paling Allah cinta? Pintar gitu. Apa kata Rasulullah? Qala mastafallahu li malaikatihi, yaitu sebuah amalan yang Allah pilihkan khusus untuk para malaikatnya. Jadi malaikatnya punya amalan khusus, pilihan amalnya. Apa itu ya Rasulullah amalan khusus bagi malaikat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang khusus. Allah pilihkan baginya, Allah pilihkan bagi malaikat doa-doa yang khusus. Doanya adalah ternyata subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah ini, sampailah kita di ujung. Saya baca hadis ini, saya langsung ingat jamaah, Pak. Saya baca ini hadis lanjutan ini, saya langsung ingat jamaah, Pak. Ini hadis tarik rezeki nih. Ini hadis tarik rezeki. Boleh semangat. Boleh semangat, boleh. Tadi kan pahala mulu, kayaknya kurang tertarik sama pahala. Ini pulus nih, yang ngatur-ngatur bangun. Ini pulus nih. Ini amalan ini, beneran ini amalan ini. Lagi kita sadar nggak sih sebelum masuk, kita sadar nih kalau kita tuh sering maksa Allah. Sadar nggak? Dalam doa duha, salat duha, Allahumma in kana rizki, ya Allah, harus ada rizkiku bisamai, di langit, ketinggian ya Allah. Terus turunin dong. Turun. Wa in kana fil ardi, ya Allah, harus ada rizkiku di dalam bumi. Terus ngapa? Gak bisa sambil nih. Terus keluarin dong. Saya doa kita masalah.
Wa in kana ba'idan, ya Allah kalau jauh rezeki saya nggak nyampe tangan saya ya Allah. Terus Pak Wali udah deketin dong. Wah gimana sih jadi Tuhan masa nggak ngerti? Kita juga suka maksa-maksa Allah cuma nggak sadar. Cuma Tuhan kita meramah. Cuma Tuhan kita Maha Rahman, Maha Rahim. Itulah bedanya sama manusia. Seperti itu. Ya. Hadis rizki. Waruwiya. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, anna rajulan, seorang laki-laki datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang nih rajulan, nggak dikenal karena sahabat Rasulullah banyak. Datang nih nemuin Rasulullah. Wa qala, ini orang tadi sahabat Rasulullah bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tawallat anid dunya. Ya Rasulullah, dunia telah menjauhi saya. Dunia telah berpaling dari saya ya Rasulullah. Ini saya miskinnya permanen ya Rasulullah. Gimana ya? Nah, itu bahasanya bahasa keren ya. Saya miskin, belum hidup ya Rasulullah. Wa qallat datu yadi. Apapun usaha yang hamba usahakan, gagal mulu. Ada nggak di sini yang usaha dikit-dikit gagal ya? Gagal mulu. Ngutang lagi dengan harapan supaya bisa balikin modal, gagal lagi. Makin nambah utangnya. Ada di sini yang begitu? Banyak loh, hampir semua kayaknya. Tenang. Kita masuk ke pokok. Jadi datang seorang sahabat yang tidak dikenal. Dia mengeluh soal kondisi hidupnya. Ya Rasulullah, ruwet, miskin kuat apa saya? Saya bukannya nggak usaha ya Rasul. Bangkrut terus, gagal terus, nggak laku ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Maka Rasulullah Rasulullah bersabda, fa aina anta min salatil malaika? Bulan, kamu kemana aja dengan doanya para malaikat? Telat deh. Kamu kemana aja dengan doanya para malaikat? Wa tasbihul khalaik. Kamu kemana aja dengan tasbihnya para makhluk-makhluk Allah? Kemana aja kamu? Ya sahabat kan gak semuanya dekat sama Rasul. Ada yang rumahnya jauh, begitu ada perlu baru datang. Ini begitu ada perlu dia susah ini. Wah dulu buat hidupnya ngadu ke Rasulullah. Sama kan? Wah aduhnya kemana-kemana kan Pak? Ada mana gitu ya. Coba. Lama. Ya kan ini kan penerus kakeknya kan, Rasulullah kakeknya nih. Ya, kakeknya udah gak ada kan ke cucunya kan. Banyak abang yang datang abang bilang, "Wah, itu kan ada." Yang mana, Pak? Wa biha yurzakun. Yang dengan doa malaikat itu, dengan tasbihnya para makhluk, semua diberi rezeki oleh Allah. Qala. Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, wa madza ya Rasulullah? Doanya para malaikat, tasbihnya para makhluk, itu apa ya Rasulullah? Bacaannya apa? Qala, Rasulullah mengatakan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, wa astaghfirullah mi'ata marratin, 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, wa astaghfirullah mi'ata marratin, 100 kali. Ma baina tulu'il fajri, di antara terbitnya fajar, ila antusolliya, sampai waktu sholat subuh. Jadi dibacanya sebelum subuh. Jadi sebelum subuh, bacalah bapak-bapak, istrinya suruh baca, anaknya suruh baca. Yang miskinnya rada permanen ini mah. Tapi yang rada-rada ya terserah, kalau yang kaya pengen kaya lagi silakan. Jadi yang datang kan orang miskin nih. Orang susah, tapi yang di depan saya banyak susah semua sih kelihatan. Jadi sebelum subuh baca 100 kali. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azimi, wa astaghfirullah. Ini janji Rasulullah ya. Dengerin. Bulan, kalau seandainya kamu membaca ini, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, wa astaghfirullah, ta'tikat dunya raqimatun sabiratun. Dunia akan datang kepadamu, dunia akan tunduk dan merangkak datang kepadamu. Kalau selama ini kan kita ngejar-ngejar dunia nih, dunia ini sombong nih, ngapain nih dekat sana, kita diusir mulu sama dunia, gak kaya-kaya banget. Begitu kita amalkan ini kata Rasulullah, dunia yang tunduk kepadamu,
dan dunia yang akan mengejar-ngejar kamu, wahai bulan. Waduh, kita yang sombong. Ngapain dunia? Berani nolak dunia? Hah? Berani nolak dunia? Kan dunia ngejar-ngejar kita nih. Kita ambil apa kita usir? Ambil lah, bego amat. Ambil loh. Jadi ini janji, yang janji siapa? Janji siapa? Rasulullah mustahil kidib, Rasulullah mustahil bohong, Rasulullah mustahil dusta, mustahil. Maka tanamkan keyakinan kita seyakin-yakinnya hati kita. Ya Rasulullah, hamba mengamalkan hadismu, akan hamba amalkan ini hadis, ini kaifiat, ini cara ini, dari rezeki. Maka ya Allah, hamba memohon kepadamu, datangkan dunia kepada hamba, tundukkan dunia untuk hamba. Nah jadi nanti nggak ada lagi setelah ini, saya lihat muka-muka ruwet nggak ada lagi udah. Kalau saya lihat masih bulan depan saya banyak umur mukanya wajah-wajah sengsara, berarti ini kayaknya nggak ngamalin ini. Lalu apa lagi, Pak? Ya Rasulullah jamin, dunia tunduk, dunia akan mengejar-kejar kamu. Kita kan ada yang berangkat jam 4 subuh, udah berangkat demi apa itu? Demi dunia kan? Berantem sama istri demi apa itu? Dunia. Kita baca ini, dunia yang ngemis-ngemis sama kita. Bulan ambil dong duit saya, ya Allah. Harta saya ambil dong bulan. Itu, Masya Allah. Wa yakhluqullahu min kulli kalimatin malakan, bukan hanya itu. Apabila kamu membacanya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, wa astaghfirullah. Allah kirim satu malaikat. Allah kirim. Allah ciptakan satu malaikat. Allah ciptakan satu malaikat. Satu malaikat yusabbihullah ta'ala ila yaumil qiyamah, yang akan bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat, laka thawabuhu, dan pahalanya buat kamu. Ini gimana nih? Orang yang kerja, yang ambil gajinya kita. Enak ya tuh? Kayaknya tertarik yang pertama. Yang pertama kan dunia akan mengejar-ngejar kamu, satu utamaannya. Yang kedua, Allah akan ciptakan satu malaikat yang tugasnya bertasbih, dan pahalanya bukan buat malaikat, buat kita. Kalau suruh milih yang satu apa yang kedua? Tabak banget, kita berdua main malaikat ketiga. Orang susah mengaku aja nggak mesti. Yang pertama gitu aja dia bilang, ini Rasulullah sayang sama kita, dikasih dua. Bulan, bukan hanya harta bulan, pahala pun kau tetap dapat, wahai bulan. Tetap dapat. Sayangnya tuh Rasulullah buat kita. Hajas lubun. Saya ijazahkan ini amalan buat jamaah semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saya bukannya sekolah ada. Saya udah nanya sama Mbak, di roti ini banyak amalan. Apakah saya perlu kesini atau langsung suruh? Saya ingat apa enggak, langsung kasih dia. Makanya langsung saya kasih ya. Saya compare dengan syarah ratib al-Aqtas. Saya buka. Masalah ini baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau di ratib al-Hajjat itu tadi, sebelum subuh baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa astag. Di situ ditulisnya pakai waw ya. Enggak tahu ya. Wa astagfirullah berapa kali? 100 kali. Nah, saya buka di syarah ratib al-Aqtas, ternyata ada sholat. Bacaannya sama. Bacaannya sama, ternyata ada sholat sunat 2 rakaat. Ya sholat sunat hajat. Nah, bacaannya khusus 2 rakaat. Rakaat yang pertama dia membaca Al-Fatihah. Yang kedua dia membaca ayat kursi 3 kali. Serius banget, gak ada yang nulis, lupa nih. Iya. Duit sih duit, tapi catat dulu dong. Duit sih duit, catat dulu, catat. Ini amalan ini. Sholat sunat berapa rakaat? 2. Rakaat pertama Al-Fatihah, yang kedua ayat kursi berapa kali? 3 kali. Kemudian baca kuliah, bukan kuliah doang lagi, kuliah udah. Apa tuntas? 3 kali. Beres kuliah 3 kali, baca kulhu, bukan kulhu sampai tuntas. Berapa kali? Kuliah tadi berapa? 3. Salah, kuliah 11. Yang ayat kursi yang 3. Ayat kursi 3, kuliah 11, kulhu
11. Ya, nanti di rakaat kedua sama. Fatihah, ayat kursi 3, Qul ya 11, Qul hu 11. Selesai kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Tsumma yaqulu ba'dal firagi, maka bacalah oleh kamu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa astaghfirullah mi'ata marratin 100. Perlu diulangi? Enggak usah. Cukup ya? Berapa rakaat? Dua. Rakaat pertama udah apa? Fatihah. Bukan, nyatet bener, ngomong bener nyatet bener. Kita suruh nyatet bener nyatet. Ada duitnya. Minggu ada pahala masih kan jadi nyatet di pahala. Cuek aja. Itulah karomahnya umat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo ulang, ayat kursi berapa? 3. Kuliah? 11. Ayat rakaat kedua sama, ayatnya sama. Selesai salam baca apa? Subhanallah wa bihamdihi Allahu dainahu, maka kalau yang baca punya utang dilunasi utangnya semuanya mau. Amin. 200 loh. Amin. Benail. Amin. Ramadan udah mulai kencang nih. Allahu dainahu, Allah selesaikan urusan hutang piutangnya. Wa wusi'a alaihi rizquhu, Allah luaskan seluas-luas rezekinya. Wa dzalika, dan amalan ini masyhurun, sudah masyhur, mujarrabun dan mujarrab. Udah diuji coba oleh ulama yang dulu. Ulama yang dulu nyampe masa kita kagak. Yang penting ya yakin gimana dong? Orang miskin kita kan dulu bahas 3 keutamaan deh. Masih ingat ya orang miskin, 3 keutamaan orang miskin kemarin? Kacau orang miskin. Ini kasih amalan ini. Maka nggak ada lagi jamaah di majlis ini yang miskin, nggak ada. Haram. Oh, berani banget tadi bilang haram. Ya Rasulullah ini yang janjiin kan bukan saya tadi. Rasulullah mustahil kok. Nah makanya begadangnya mulai kurangin dong. Ini apa-apa minta diskon mulu. 50 setengah boleh, jadi dah utang setengah lunas nggak apa-apa. Lu utang. Jangan begitu nggak? Semangat 100 di 100. Jangan pakai ketawa-tawa. Ini sekali teman saya ngamalin saking semangatnya 400 dibaca. Alhamdulillah Bang Haji sudah sama berapa kali? 400. Aneh ngasih 100. Ente Pak lah, bukannya makin banyak makin bagus. Ini sebenarnya ngaji nih. Overdosis, kebanyakan. Jadi jangan mikir 100 asal mumpung lagi semangat jadi 1000, jangan. 100 udah 100 saja. Beres 100, pakai zikir yang lain, istighfar ke, yang lain yang sholawat ya, gue tambahin. Yo, temen saya sholawat, lapor lagi, alhamdulillah 400, udah banyak amat. Saya buka WA pasti masih 100, bukan 400, saking miskin dia. Makanya begadangnya kurangin deh, kurangin. Nah ini yang ada begadang, saya kasih resep lagi. Ngopi itu tadi saya baru tahu, masya Allah. Semakin banyak baca, makin masya Allah ilmu Allah. Ngopi itu ada doanya. Ngopi itu udah bacaannya. Karena saya bacanya Imam Rotib Imam Abdullah Al-Haddad, maka saya akan memberikan amalan cara ngopi Imam Abdullah Al-Haddad. Imam Abdullah Al-Haddad ngopi, tapi gak ngopi kayak kita, serapat rumput. Ya Allah masih miskin, dia gak baca apa-apa. Gimana gak miskin, permana. Ya, tulis. Imam Abdullah Al-Haddad punya kebiasaan rutin. Tiru boleh ditiru. Tapi jangan nanya saya kopinya mereknya apa. Nggak tahu kopi kapal api apa ada pekada belum tahu deh. Pokoknya ngopi aja, gua aja dulunya. Gahwa aja. Kapal api belum ada kan. Kalau subuh dia bisa ngopi subuh. Menjelang subuh maksudnya. Subuh itu ngopi. Sebelum ngopi beliau membaca Al-Fatihah dan ayat kursi. Kok perlu dingin ini kopi? Coba. Dingin duluan nih Pak. Ini sudah bumi ya. Apalagi kalau baca ayat kursi belum lancar. Allahullah ilah salah. Allahullah ilah bumi itu berdingin kopi saya. Apalagi suka bumi saya. Baca dingin. Waduh, berapa perut nih. Jadi kalau sholat subuh, dia biasa baca sebelum ngopi itu baca Fatihah dan ayat kursi. Zuhur, dia ngopi lagi. Apa yang dibaca? Fatihah sekali semua ya. Kemudian ayat li'ila fi Quraisyin. Kemudian ayat
inna a'tayna. Kemudian ayat qulhu. Ya pakai ganti skor lagi nih. Ini Imam Abdul Hanan udah ikutin aja udah. Qulhu dong boleh kagak udah nyebut begini. Fatihah li ilafi Quraisyin inna a'tayna sama lebih panjang gini. Makin dingin aja kok udah. Di Johor ada panas, Johor tenang. Nah, waktu sahur, nah ini khusus nih. Ini ahli-ahli begadang, di depan begadang gak karuan. Nonton bola gak pugu. Waktu subuh bacaan khusus. Menjelang sahur itu jam 3. Jam 3 sampai subuh itu namanya sahur, ya. Dia membaca ya qawiyyu ya qawiyyu ya qawiyyu ya qawiyyu. Wahai Allah yang maha kuat, wahai Allah yang maha kuat, wahai Allah. Makanya matanya kuat begadang. Berapa kali? 116 kali. Ya qawi, ya qawiyyu, ya qawiyyu, ya qawi. 116. Ribet juga mau bikin segini. Aduh, saya bacain baru ketawa sendiri Mas. Ini ngopi ribet amat. Tapi ini amalan para wali loh. Jadi saya pernah dengar Kiai Jawa waktu diundang ke pesantren Sukabumi. Jadi malaikat munkar nakir kan. Ketika mau ditanya tuh, nanti nanya ya, ditanyakan sama malaikat nakir kan. Dilihat kalau di giginya ada bekas kopi gak bakal ditanya kan. Kalau di giginya ada bekas kopi di mulutnya gak bakal ditanya. Wah ini ahli sholat malam banget. Ntar dulu yang bagaimana dulu. Lah model-model begini. Kopi puluhan. Mau dicamung-camungin begini. Ampas kopi. Jadi ternyata kopi itu memang minuman para wali. Memang minuman para. Nah, makanya sebenarnya kan nggak mungkin minum seminum-minumnya. Pasti ya kita kalau mata udah ngantuk mau kopi 2 gelas kok tidur aja kan. Nggak ngaruh gitu. Kok ulama dulu bisa gitu. Minum cangkir di Arab itu nggak ada cangkir gede. Gini nih. Kok sloki ya. Tapi hasilnya mantap, luar biasa. Jadi kata Ibnu Habib, saya lupa namanya, Masya Allah lucu itu. Jadi malaikat muka nakir itu cukup lihat mulutnya dibuka katanya. Wah ada kopinya aman, itu aman. Subhanallah. Nah selain itu, dia cukup membaca Al-Fatihah dengan ayat kursi saja. Di waktu-waktu yang lain, ini amal para wali. Sambil kita niatkan, ya Allah saya meminum kopi ini, nanti kan gini nih, baca Fatihah dan ayat kursi ini umumnya kan ya. Umumnya kan baca Fatihah dan ayat kursi. Ya Allah saya tabarrukan dengan pekerjaan Imam Abu Bakar. Berikan karomah untuk hamba. Nah itu, minta karomahnya. Dia karomahnya ahli begadang sholat malam, nah kita jadi ahli begadang juga sholat malam. Gitu. Paham? Paham? Amalannya cukup ya? Cukup. Insya Allah nanti masih banyak amalan-amalan yang lain, sangat banyak. Cuma ini aja dulu dah. Ini aja dulu. Amalin tadi itu, obat anti miskin. Nah, jangan minta ke tukang jamu, itu suka salah. Mbak, minta jamu Mbak. Jamu apa Mas? Jamu tolak miskin. Ya, orang ono. Nanyanya ke kita dong. Nah, kalau ada ustadz yang ngasih amalan masih miskin juga, itu ustadz tawadu. Loh, ini ustadz kasih amalan masih miskin juga, tawadu ustadznya. Dia nggak cinta dunia deh. Padahal, jadi gini. Kita bikin kesepakatan kita bikin kesepakatan. Kan kita nggak tahu nih sekian banyak mana yang gol, bener nggak? Bener nggak deh? Jadi kita bikin apa ya? Semacam sembayar. Kalau sehat panjang umur, kita semua amin. Amin. Yang bisnisnya gol ngamalin ini wajib nadar. Kita ziarah bareng sama Abah. Amin. Ya Pak, setuju nggak Pak? Aku nggak? Tanggung mobilnya sama makannya. Kalau agak mau nanti awet miskin. Amin, siap. Ini udah bikin. Mobil 500, udah bikin mulu sih. Kan duit datangnya 100 juta. Dapat ke 1 M halus. Lah orang miskin begini, kelamaan miskin jadi ngukurnya cuma 100.000. Orang miskin bangkit 100 juta gitu dong. 100.000. Bisa begini bisa. Kita bikin perjanjian ya. Barang siapa di antara kita habis mengamalkan ini jebol, maka nanti habis lebaran kita ziarah bareng sama guru kita. Amin. Al-Fatihah. Amin. Itu saja yang dapat disampaikan. Lebih kurang mohon maaf.
maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ditutup doa oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dapat semuanya, tapi nggak Kalau dapat semuanya, Iya. masya Allah. Mekah lah. Oh, umroh bareng berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultani sultanika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa lakal hamdu darajatu karam badal Amin. 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 Allahumma inna bihuda fadilana min syaikhina wa la taj'alna mimman khalaqa amran subhanallahi wa ni'mal wakeel wa la Amin. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Utang lunas. Red banget ya, Pak. Hah?